wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dea Maria Solihah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai makomat. Apa yang disebut dengan makomat? Makomat merupakan jamak dari kata makom yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sementara menurut ilmu tasawuf, makomat merupakan kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat dan lain sebagainya. Atau secara teknis, makomat juga dapat diartikan sebagai aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meraih derajat yang sempurna, seorang sufi dituntut untuk melampaui tahapan-tahapan spiritual, memiliki suatu konsepsi tentang jalan tirakat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini dimulai dengan riyadhah, lalu secara bertahap menempuh fase dalam tradisi tasawuf yang dikenal dengan tingkatan. Perjalanan menuju Allah merupakan metode pengenalan atau yang disebut sebagai ma'rifat. Adapun yang selanjutnya yaitu macam-macam makomat. Sebelumnya banyak sekali yang berpendapat mengenai macam-macam makomat. Salah satunya yaitu dari Abu Nasr al-Sarraj. Beliau mengatakan dalam kitabnya yaitu Al-Luma menyebutkan bahwa jumlah makomat ada 6, yaitu at-taubah, al-wara, az-zuhud, al-faqr, at-tawakal, dan ar-ridha. Begitupun dengan Imam Al-Ghazali berpendapat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahwa makomat itu ada 7 macam, yaitu at-taubah, as-sabar, az-zuhud, at-tawakal, al-mahabbah, al-ma'rifah, dan ar-ridha. Nah, dari sinilah dapat kita pahami bahwa banyak sekali variasi yang menyebutkan macam-macam makomat. Namun, ada makomat yang mereka sepakati, yaitu at-taubah, az-zuhud, al-wara, al-faqr, as-sabr, at-tawakal, dan ar-ridha. Baik, dari ketujuh macam makomat tersebut, di sini saya akan mengambil salah satu di antaranya, yaitu al-wara. Kata waro berasal dari bahasa Arab, yaitu waro'a yari'u waro'an, yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tasawuf, kata waro ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi. Meski istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi semangat dan perintah untuk bersikap waro terdapat dengan mudah ditemukan di dalamnya. Dan banyak pula hadis Nabi yang menggunakan istilah waro. Dalam Sunan Ibnu Majah misalnya disebutkan dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abi Hurairah, jadilah seseorang yang waro, maka engkau akan menjadi hamba yang utama. Jadilah orang yang menerima apa adanya, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi mukmin yang sebenarnya. Perbaguslah hubungan tetangga bagi orang yang bertetangga denganmu, maka engkau akan menjadi muslim yang sebenarnya. Sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati." Menurut seorang sufi, waro merupakan meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas persoalannya, baik yang menyangkut makanan, pakaian, dan persoalan-persoalan lainnya. Secara graduasi, dalam tasawuf, waro merupakan langkah kedua setelah tobat. Hal ini menunjukkan bahwa di samping merupakan pembinaan mentalitas keislaman, waro juga sebagai tanggal awal untuk membersihkan hati dari ikatan keduniaan. Menurut para sufi, waro itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu waro lahiriah dan waro batiniyah. Apa yang disebut dengan waro lahiriah dan waro batiniyah? Waro lahiriah itu mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waro batiniyah yaitu
tidak mengisi hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dengan harapan semoga apa yang telah diberikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.